Baru saja kita menyaksikan bahwa wabah endemi COVID itu berakhir. Mestinya orang sakit itu jauh berkurang, tapi ternyata semakin banyak orang yang mendapatkan ujian atau cobaan berupa penyakit ya. Bahkan rumah sakit didirikan banyak, hampir di setiap kabupaten, baik yang kecil sampai rumah sakit yang besar. Tapi tetap orang sakit tambah banyak. Ya. Untung saja di negeri kita ini ada asuransi atau BPJS ya, yang bisa mengcover semua jenis penyakit. Kita juga bersyukur, ya patut bersyukur karena sekarang BPJS sudah bisa menangani semua jenis penyakit. Mungkin cuma penyakit hidung aja ya, hidung belang, sama penyakit mata keranjang yang nggak di cover tuh. Tapi sebelumnya di cover Pak. Lah dalam Islam penyakit itu memang Allah yang membuat ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, kata beliau, Inna Allaha khalaqa min da'in wa anzala lahu shifaan wa amilahu man amila wa jahilahu man jahila. Allah Subhanahu wa taala itu yang menurunkan penyakit tuh. Ya. Allah turunkan penyakit. Tapi Allah juga turunkan obatnya. Istimewanya begitu Pak. Allah nih Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyakit itu cuma alat penguji saja, ujian ya. Tapi Allah bertanggung jawab untuk menyembuhkannya tuh, sehingga Allah turunkan obatnya. Ya. Dan kemudian Rasul bilang, man amilahu. Siapa saja orang yang faham, mengerti tentang apa maksud Allah tadi, maka dia mesti ngerti dan dia tenang. Tapi kalau dia faham kenapa Allah turunkan penyakit dan Allah turunkan obat, kalau tidak faham, dia pasti tidak akan paham. Ya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita di dalam menyikapi penyakit ini? Ya, yang hampir semua orang, nggak ada orang yang sehat selalu dan nggak ada orang yang sakit selalu. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita hitung-hitung, waktu sehat itu jauh lebih banyak daripada waktu sakit. Bapak boleh cek pada diri kita sendiri nih. Dalam 1 tahun berapa kali kita ke dokter? Atau berapa kali kita ke rumah sakit? Selama hidup kita, pernah gak dirawat kita? Banyak yang gak pernah masuk perawatan rumah sakit. Ya. Selama umur kita sampai umur 60 tahun, kita belum pernah ikut perawatan di rumah sakit. Maknanya, sebenarnya kita lebih banyak sehat dibandingkan daripada sakit. Sekalipun begitu, Rasul mengajarkan namanya adab orang sakit Pak. Dituntun oleh Rasulullah SAW. Adab itu perilaku, sulukiyah. Jadi suluk orang sakit itu kayak apa? Adab orang sakit itu kayak apa? Kata beliau yang pertama adalah harus sabar dan ridho. Ya. Kalau kita menderita sakit nih Pak, berat atau ringan, ya, kita harus sabar dan ridho. Sabar dalam arti ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua ingin sehat, ingin segera pulih kembali itu. Pulihnya kembali itu perlu waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Sehingga kita dituntut untuk kesabaran, untuk wasbiru, suruh sabar kita. Dan ridho, menerima apa yang jadi ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan, ketentuan Allah itu tidak ada yang jelek. Semuanya baik. Sekalipun sakit, itu maksud Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kalau kita sakit, maka kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tuh.
Ayuhsinal dhanna billahi ta'ala. Kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 setidaknya Allah kenapa berikan kita sakit. Yang pertama menjadi kifarat tuh Pak. Penghapus dosa tuh. Kita sakit nih adalah cara Allah membersihkan dosa kita. Kan kita nih Pak, kata Ibnu Qayyim lagi, seseorang itu mengingat perbuatan dosa itu lebih sedikit Pak, ya. Lebih banyak lupanya. Kita nih terhadap dosa nih Pak, lebih banyak lupa ketimbang yang ingat. Bapak boleh rekam tuh ya. Putar kaset lama Bapak sejak balik tuh, ya. Kita udah lupa tuh perbuatan dosa kita tuh, perbuatan salah kita tuh, ya. Nggak ingat lagi. Kata Ibnu Qayyim, lebih banyak yang lupa tentang perbuatan dosa itu. Oleh karena itu Allah mengingatkan. Allah punya cara untuk membersihkannya itu dengan apa? Dengan sakit tadi. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama ketika sakit itu dia bersyukur. Ya. Bukan sebaliknya. Sehingga dia menjadikan sakit itu sebagai nikmat. Paham ya? Sakit itu dianggap sebagai nikmat. Musibah itu dianggap sebagai nikmat. Orang-orang tertentu, kalangan tasawuf itu udah sampai level sana dia, menjadikan sakit, menjadikan musibah sebagai nikmat. Sebaliknya, kalau diberi nikmat dianggap sebagai musibah. Beda kan? Kalau sakit dapat musibah, dia lebih banyak dekat kepada Allah, sehingga dia senang, banyak berzikir, banyak sholat, banyak baca Quran tuh ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Sebaliknya, kalau dia dapat nikmat, musibah dia. Kenapa? Orang banyak nikmati, kadang-kadang dia lupa pergi ke masjid, lupa pengajian, lupa silaturahmi, lupa bayar zakat tuh, ya. Sibuk dengan urusan kenikmatan. Sehingga para ulama dia bilang, saya lebih baik dapat musibah, lebih baik sakit, saya jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian sakit itu juga bisa merupakan sebagai pengantar untuk mendekatkan kita dengan surga. Ya. Bayangkan Pak, orang sakit itu dapat ganjaran. Kata Rasulullah, seseorang yang diuji dengan sakit sebenarnya Allah sedang menyayanginya. Sayang kepada kita tuh. Jadi yang pertama itu Pak, adab orang sakit itu pertama sabar, yang kedua ridho, ya. Yang ketiga apa? Berobat. Nah, berobat tuh. Allah turunkan penyakit itu mesti Allah lengkapi dengan obatnya. Fatadawau wala tadawaw bil haram. Rasul memerintahkan begitu. Berobatlah kalian kalau sakit itu. Dan jangan berobat dengan cara-cara yang haram. Allah larang. Jadi kita harus berobat dengan cara-cara yang baik, yang memang dibolehkan oleh syariat. Dan dilarang kita berobat dengan cara yang haram. Berobat itu hukumnya sunnah Pak. Sunnah. Jadi kalau kita sakit berobat, kita dapat pahala. Di samping ampunan kita dapat, juga dapat pahala kalau kita berobat itu. Karena memang disuruh oleh Rasulullah SAW, fatadawau wala tadawau bil haram. Tapi jangan berobat dengan cara-cara yang haram. Apa misalnya? Menggunakan makanan, minuman atau hewan yang diharamkan. Dibilang harus pakai ular kobra, ya. Haram, nggak boleh. Harus pakai alkohol, haram. Harus pakai minuman keras, haram, nggak boleh. Cari obat banyak Pak, cuma kita memang belum ketemu atau mungkin harganya mahal. Kalau itu tidak sanggup, ya Allah memberikan jalan keluar. Nanti baca surat Al-A'raf tuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun. Ya. Dan Allah turunkan Al-Quran ini juga sebagai obat. Baca Quran itu jadi obat Pak. Tapi itu Allah berikan kepada yang yakin, ya, yang beriman. Kalau dia tidak yakin ya nggak bisa. Banyak para sahabat itu sembuh karena baca surat Al-Fatihah saja. Bahkan mengobati orang lain itu dengan cara baca surat Al-Fatihah. Tuh yang sering dibaca para ustadz, para ulama tentang doa penyembuh sakit tuh banyak, ya. Salah satunya misalnya Bismillahirrahmanirrahim.
wallahu yashfik ya min kulli dain yu'zik min syarri kulli wa'inin wa hasadin wallahu yashfik bismillah arqik. Itu jampi yang Rasul ajarkan kepada kita. Ya. Ada lagi mungkin yang populer, Allahumma rabban nas azibil bas washfi ya wa anta syafi la shifaa illa shifauka. Itu boleh bacakan itu, pegang bagian tubuh yang sakit itu ya, baca itu. Yang Bapak bisa hafal, baca. Insya Allah itu juga sama. Jadi kita boleh berobat dengan cara-cara yang memang disyariatkan. Boleh herbal, boleh tanaman, boleh hewan, pendekat itu. Yang ketiga, ya, adab orang sakit nih. Apa? Berpesan kepada keluarga tuh, ya. Untuk menyelesaikan segala macam urusan. Kalau kita bisa menyelesaikan urusan dengan manusia, apa contohnya? Hutang piutang. Ya. Waktu kita sakit itu Rasul ajarkan adabnya adalah selesaikan tuh hutang piutang itu atau urusan-urusan had. Ya. Kalau misalnya nggak bisa, nggak sanggup, buat wasiat, buat pesan. Nanti kalau Bapak begini-begini, tolong selesaikan ini. Rasul ajarkan itu semua, Pak. Ya. Kemudian yang kelima apa? Berpesan kalau nanti meninggal, tolong urus secara Islam, ya, sesuai dengan sunnah, begitu Pak. Yang keenam apa? Kalau penyakitnya semakin berat dan jangan sekali-kali minta segera meninggal, nggak boleh Pak. Adab gitu. Sekalipun penyakit kita semakin berat tuh, kita nggak boleh minta supaya cepat mati, nggak boleh Pak. Ya. Dilarang keras. Bahkan Rasul tambahkan lagi, dia bilang gini, apa? La yatamannayanna ahadukumul maut fa in kana muhsinan fala'an lahu zadan khairan. Jangan sekali-kali minta segera mati. Boleh jadi kalau kamu dipanjangkan umur, itu akan menjadi tambahan amal kebaikan bagi dirimu. Kalau kita jadi orang baik, Pak, tambah umur, kita ditambah amal, tambah pahala, tambah ganjaran. Kalau kita orang buruk, wa in kana musian fa yustatabalahu. Rasul bilang itu. Kalau kamu orang nakal nih, sekarang nakal, sakit kemudian ya, kita nggak boleh minta mati. Mudah-mudahan panjang umur. Untuk apa? Boleh jadi kalau dipanjangkan umur tuh engkau bisa bertobat. Kan begitu. Jadi selalu punya harapan positif, Pak, ke depan itu. Kemudian yang ketujuh, adab orang sakit itu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya, kalau sekiranya kehidupanku itu ya menjadi lebih baik, tolong sembuhkan, tolong panjangkan usiaku. Kalau sekiranya kehidupan berikutnya ini menjadi lebih buruk bagi diriku, tolong segera ya Rabb, akhiri hidup saya. Boleh tuh Pak, boleh. Kalau sakitnya memang sudah nggak bisa ditolong lagi, ya, sudah apa? Kalau pakai pernapasan buatan itu sudah kembang kempis, dia punya osiloskop itu sudah mulai lambat gitu ya. Kalau sakit ada osiloskop tuh, ya, monitor tuh. Kalau kelihatan sudah mulai ya pelan-pelan gitu, sudah minta. Ada yang terakhir, buat wasiat kalau memang ada tentang harta. Kalau misalnya ada orang yang memang ingin diberikan selain waris, ya. Kalau waris kan sudah ada ketentuannya tuh. Nah, wasiat ini diberikan kepada selain ahli waris, ya. Misalnya pembantu, anak angkat, ya, saudara jauh, boleh dibuatkan wasiat. Kalau waris sudah ada hitungannya dan sudah ada orang-orangnya. Tapi wasiat diberikan kepada orang-orang bukan pewaris. Ya. Lah itu semua tuntunan Rasulullah SAW kalau kita menghadapi sakit. Tentu saja tidak ada satupun orang yang pengen sakit. Tapi sakit itu menjadi fitrah Pak. Ya. Dia melekat dengan diri kita. Cepat atau lambat, ya, orang mesti akan mengalami sakit. Nah di saat sakit tadi ada 7 ya bimbingan adab orang sakit menurut tuntunan agama Islam. Itu saja, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum.